Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya YSC Official. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Oke, sahabatku sekalian, kembali lagi kita mereaksi satu video ya. Oke, tentang gerakan azan di Pompes Al Zaitun yang lagi viral kita lihat, yang azannya tidak seperti biasa di masjid-masjid kita di Indonesia ini, yang mana azannya menggunakan tangan menghadap kepada jamaahnya. Dan ini praktek azan ini akan dibahas oleh salah satu santri Al Zaitun yang konon katanya dia sudah 11 tahun mondok di Al Zaitun. Berarti kalau 11 tahun mondok di Al Zaitun, ilmunya ini sudah sangat luar biasa ya. Karena 11 tahun dia mondok, pasti ilmunya ini sudah tidak diragukan lagi kehebatannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan penjelasan makna-makna gerakan tangan saat azan di Pompes Al Zaitun. Oke, kita simak videonya. Contohin azan Al Zaitun gimana? Contohin azan Zaitun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hmm. Apa makna ini? Menandakan bahwa Allah Maha Besar. Ya, yang pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa makna ini, sahabat? Menandakan Allah Maha Besar. Wow. Dengar kalian, dengar. Itu mendandakan Allah Maha Besar. Masya Allah. Oke, lanjut lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tajwid sudah sesuai. Ya, tajwid sudah sesuai. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, itu maknanya. Kemudian Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. nah, itu juga sama, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu makna gerakan tangan itu tadi. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Mari sholat. Hayya 'alas shalah. Marilah kita salat. Mari kita salat. Berarti mana tangannya ini? Tangan mengajak ya, artinya ya. Mengajak, mari kita salat. Itu mana tangan seperti ini ya. Oke. Hayya 'alal falah. Marilah meraih kemenangan. Hayya 'alal falah. Marilah kita meraih kemenangan. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Insyaallah. Ya. Mana apa nih? Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan Itu selain Allah. maknanya. Dan pertanyaan saya, emangnya ada yang melanggar tajwid? Emangnya ada yang melanggar makhraj? Emangnya ada yang tajwidnya sampai panjang 10 harokat? Wow, sampai 10 harta dibilang sini ya. Emangnya ada tuh melanggar fasahah? Kalian bisa nilai sendiri. Iya. Oke, apa katanya? Kalian bisa menilai sendiri. Oke, sekarang kita nilai kawan-kawan. Yang pertama sudah benar yang dikatakan tidak ada melanggar tajwid. Oke. Kemudian kita kembali kepada syariat azan itu sendiri yang telah dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa sampai sekarang. Apakah ada ulama yang mengajarkan azan itu seperti itu, menggunakan gerakan-gerakan tangan kemudian menghadap kepada jamaah? Adakah ditemukan dalam kitab-kitab para ulama? Adakah ditemukan referensi rujukannya itu dari kitab-kitab ulama salaf, mulai dari ulama salaf sampai ulama khalaf, ulama di zaman sekarang? Coba kamu jawab, wahai santri Al Zaitun, ada nggak ditemukan?
Nah, jadi pertanyaan kita ini, ilmu azan yang seperti ini kamu dapatkan dari mana? Aduh. Bro, bocil. Ilmu azan seperti ini yang mana kamu sudah 11 tahun di Al Zaitun. Saya minta referensi rujukannya itu. Itu dalil-dalilnya dari mana azan seperti itu? Allahu Akbar. Sudah jelas-jelas tidak ada petunjuk ajar seperti itu di dalam Islam di saat azan. Membuat cara-cara baru di dalam beragam. Inilah yang dikatakan orang yang membuat ajaran-ajaran baru dari agamanya yang tidak berdasarkan sumber dalil yang sahih atau pendapat-pendapat para ulama dari masa ke masa, maka ini dikatakan al-bid'ah. Makanya ini dikatakan bid'ah, mengada-adakan sesuatu dalam agama. Nah, ini yang seperti ini yang dikatakan bid'ah. Tidak pernah ditemukan dalil seperti ini ya. Wow, kamu menuntut di Al Zaitun sampai 11 tahun, tapi azannya seperti ini. Itu dari mana? Apakah dari guru Anda itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak heran ya, saudara-saudaraku, sahabatku sekalian. Makanya terkadang aneh di Al Zaitun ini banyak sesuatu hal yang mereka suka membuat sendiri. Apakah mungkin mereka tidak ingin sama dengan yang lainnya yang memang sudah begitu kesepakatannya? Al Zaitun ini memang banyak beda-beda. Sepertinya ini mereka membuat sesuatu hal baik di bidang agama maupun di bidang yang lain itu berdasarkan hawa nafsu si syekhnya itu. Kalau menurut dia seperti ini tidak bagus, maka itu akan dirubah, akan dicipta, akan dikarang oleh dirinya sendiri dengan berbagai macam hal-hal, salah satu seperti cara azan yang kita lihat ini. Padahal kalau dalam ketentuan syariat Islam yang telah dibahas oleh para ulama berdasarkan dalil hadis dan kitab-kitab, itu sunnah azan itu yang pertama ya, kita berwudu, kemudian dia menghadap ke kiblat, badan kita menghadap kiblat, kaki kita menghadap kiblat. Adapun sunnah yang lainnya ketika mengucapkan hayya 'alas shalah itu menoleh ke kanan, hayya 'alal falah itu menoleh ke kiri. Dan sunat dijawab diulang dengan suara kecil seperti orang lain yang menjawab. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sunat menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang lain yang mendengar azan sunat menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga seperti itu. Nah, itu sudah jelas tatanan-tatanan keagamaan, baik itu perkara ibadah yang lain maupun tentang azan ini sendiri pun itu sudah jelas ada ilmunya yang sudah turun temurun mulai dari zaman Rasulullah, kemudian kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, kemudian tabi'in, para ulama-ulama sampai sekarang ini. Itu bersanad ilmu-ilmu itu. Sudah dipelajari itu. Nah, ini kamu dari mana ambil seperti ini? Azan seperti ini dari mana? Oke. Dari segi makhrijul huruf tadi, makhrijul huruf. Oke, kita itu sudah mantap. Sesuai yang seperti Anda bilang. Nah, tapi bagaimana tadi tentang gerakan? Nah, di sisi lain Anda ingin mengikuti ajaran Nabi ini dengan benar. Nah, di sisi lain Anda tidak mau mengikuti seperti praktek azan pada umumnya yang seperti itu ajarannya dari dulu-dulu sampai sekarang. Itu Anda tidak mau mengamalkannya. Kan jadi aneh bin membingungkan. Ini santri yang sudah 11 tahun menuntut di Al Zaitun ya kawan-kawan. Oke. Itu dari sisi keagamaan. Nah, dari sisi kenegaraan juga mereka banyak berbeda. Maka terkadang kita sering berpikir bahwasanya di Al Zaitun ini masih ada benih-benih NII-nya, yaitu ingin tampil beda dengan yang lain seperti negara
di dalam negara yang aturan kenegaraannya, aturan cara beribadahnya itu berbeda mereka lakukan. Termasuk di dalam tatanan pemerintahan yang di video yang kemarin saya sudah buat. Panji Gumilang ingin menghapuskan agama di dalam KTP. Itu dari tata pemerintahan. Dia juga memprotes bahwasanya agama itu tidak perlu ada di KTP. Nah, sekarang cara azannya juga berbeda. Nah, di sini ada juga penemuan video yang lain. Tata cara pelaksanaan pengibaran bendera mereka juga berbeda dengan negara Indonesia yang sudah disepakati oleh negara itu sendiri. Dan video ini akan saya jelaskan nanti next setelahnya ya. Video tentang perbedaan pengibaran bendera di Al Zaitun. Oke, kali ini cukup ini dulu. Nanti kalian bisa menyaksikan video perbedaan pengibaran bendera Al Zaitun dengan negara kita Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share, dan aktifkan notifikasinya supaya ketika saya upload video kalianlah pertama yang nontonnya. Oke, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.